Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam teman-teman. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi kita melanjutkan materi ya, materi sosiologi. Dan pada pertemuan kali ini kita akan fokus kepada konflik sosial. Ini mungkin pertemuan keenam ya teman-teman. Kemarin udah diisi sama Pak Salman dan sekarang dilanjutkan oleh saya. Oke, teman-teman. Jadi yang bakalan kita bahas pada kesempatan malam ini itu mulai dari definisi ya, definisi ataupun konsep dari konflik sosial itu sendiri. Kemudian eh, faktor faktor penyebab konflik, kemudian bentuk-bentuk konflik, tokoh sosiologi yang berbicara tentang konflik, dampak yang ditimbulkan akibat konflik dan bagaimana cara menyelesaikan konflik. Nah, itu teman-teman yang akan kita fokus bahas pada malam hari ini. Tapi sebelum itu, uh, saya ingin dengar dulu nih dari teman-teman, apa sih itu konflik? Mungkin satu dua orang relawan boleh memberikan perspektifnya tentang apa itu konflik. Ada yang mau? Oh, suaranya kurang jelas ya. Kalau gini jelas. Oke, sorry ya. Nah, jadi kakak pengen minta nih salah satu dari teman-teman menjawab pertanyaan yang ada di layar ini. Apa itu konflik? Oke, dari Nurul Komaria. Menurut saya pribadi, konflik adalah sebuah masalah. Oke, ada lagi teman-teman? Apa itu konflik? Apakah konflik itu harus dihindari atau justru harus dijaga gitu? Harus dirawat. Ini hal yang menarik sebenarnya. Konflik adalah pertentangan. Pertentangan. Oke, pertentangan. Ada lagi? Satu orang terakhir yang mau memberikan pendapatnya atau argumennya mengenai apa itu konflik. Oke, konflik katanya harus dihindari. Kak Nisa Holida pertikaian Kak. Oke, jadi itu ya pandangan teman-teman terkait konflik. Dan sedikit eh, informasi teman-teman bahwa di sosiologi itu sering belajar tentang konflik ya. Karena sosiologi itu sebenarnya sifatnya adalah non etis. Jadi dia tuh nggak memperhatikan baik buruknya suatu fenomena, tapi dia justru hanya menjelaskan sebuah fenomena tersebut, termasuk konflik. Kalau saya sendiri di semester 4 ini, itu sedang ada mata kuliah terkait ini. Nama mata kuliahnya itu hubungan antara kelompok dan konflik. Jadi di sana banyak dijelaskan terkait apa itu konflik, kemudian menjawab apakah sebenarnya konflik ini harus dijaga atau harus dihindari gitu. Mari kita jawab bersama-sama setelah saya berikut ini. Oke, kita selesaikan di konsep dulu ya, teman-teman. Jadi di awal ini saya mengutip perkataan dua tokoh sosiologi yang cukup terkenal. Yang pertama itu ada Surjono Sukanto. Dia mengatakan bahwa konflik itu adalah suatu proses sosial ketika beberapa orang atau sekelompok manusia berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai ancaman dan atau kekerasan. Jadi ketika ada perselisihan antara kedua orang dengan disertai ancaman ataupun kekerasan, itu yang menurut Surjono Sukanto adalah sebuah konflik.
Sedangkan tokoh sosiologi yang berasal dari Indonesia yang kedua adalah Robert M. Z. Lawang. Beliau mengatakan bahwa konflik adalah perjuangan untuk memperoleh hal-hal langka, contohnya nilai, otoritas. Sementara tujuan dari mereka yang berkonflik itu tidak hanya untuk memperoleh keuntungan saja, tapi juga untuk menundukkan saingannya. Itu ya perspektif dua tokoh sosiologi Indonesia terkait konflik. Oke, kita lanjut teman-teman. Kalau asal usul katanya itu dia berasal dari bahasa Latin ya, configere, yang berarti saling memukul. Nah, sedangkan secara sosiologis, secara konsep, konflik itu diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua atau lebih, bisa juga antara kelompok, di mana salah satu pihak itu berusaha untuk menyingkirkan pihak lain, seperti itu, dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Itu secara sosiologis. Kemudian secara konflik sosial itu dapat diartikan sebagai ketegangan, perselisihan, atau pertentangan antara individu, kelompok, atau kelas dalam masyarakat. Nah, yang melibatkan perbedaan kepentingan nilai ataupun tujuan. Nah, sebenarnya inti dari konflik ini teman-teman adalah perbedaan ataupun kompetisi. Jadi, selama kalian berbeda, itu ada konflik, teman-teman. Itu sederhananya dalam mengartikan konflik. Jadi, saya ulangi, kalian berbeda, pasti ada konflik. Konflik ini tidak terlepas dari kehidupan sosial masyarakat. Ya, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan, teman-teman. Ini ya, faktor-faktor yang menyebabkan konflik. Seperti yang saya katakan di awal bahwa inti dari konflik adalah perbedaan. Nah, di sini ada 5. Yang pertama itu perbedaan antar perorangan. Nah, setiap manusia pastinya tidak pernah ada kesamaan yang baku antara orang satu dengan orang lain. Bahkan teman-teman contoh sederhananya aja, anak kembar pun yang dari segi fisik kadang mirip ya 99%. Tapi sebenarnya mereka berbeda dalam berpikir gitu. Ini makanya di sini dikatakan bahwa perbedaan antar perorangan itu adalah faktor yang menyebabkan konflik. Kemudian yang kedua adalah itu perbedaan kebiasaan dan perasaan. Jadi perasaan atau kebiasaan ini yang berbeda itu bisa menimbulkan kebencian dan amarah yang bisa memicu konflik, teman-teman. Jadi misalkan gini, contohnya ya, eh, ada ada kita punya dua teman nih, terus ternyata orang ini kan berbeda, dia memiliki kebiasaan dan perasaan yang berbeda. Terus kita bercanda kan. Nah, mereka itu bisa berpotensi untuk menerima dengan perasaan yang berbeda dan itu bisa memunculkan konflik seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya, teman-teman. Kemudian yang ketiga adalah itu perbedaan kebudayaan. Nah, perbedaan kebudayaan ini bisa membentuk pribadi, pemikiran dan pendirian yang berbeda karena kebiasaan-kebiasaan yang mereka dapatkan, mereka peroleh di lingkungannya itu bisa membuat mereka berbeda dengan orang-orang lain seperti itu. Sehingga bisa memicu konflik. Kemudian perbedaan kepentingan. Nah, setiap manusia ini punya kepentingannya masing-masing, teman-teman. Punya kepentingan yang berbeda dan itu hal yang esensial dalam keberlangsungan hidup sehingga bisa menjadi faktor yang menyebabkan terjadinya sebuah konflik. Oke. Kemudian perubahan sosial. Nah, perubahan sosial ini misalkan ada revolusi nih, revolusi kebijakan atau bencana alam kayak COVID kemarin kan, itu kan apa ya? Itu termasuk bencana faktor alam yang berefek kepada faktor sosial gitu. Nah, ketika ada revolusi yang semacam ini, itu membuat masyarakat harus cepat beradaptasi dan terkadang itu masyarakat tidak mampu menyeimbangi hal itu sehingga akan ada chaos-chaos dalam masyarakat seperti itu. Nah, itu ya terkait faktor yang menyebabkan konflik. Sebenarnya ini ya 5 yang utama dalam menyebabkan konflik. Kemudian kita lanjut kepada bentuk-bentuk konflik. Nah, jadi di sini juga ada 5. Jadi yang pertama adalah konflik pribadi. Nah, misalkan uh, siapa nih? Misalkan ya Siti Nurhaliza Yunus konflik dengan temannya. Nah, itu kan konflik pribadi.
hanya melibatkan individu aja gitu. Kemudian konflik politik. Nah ini nih yang kedepannya mungkin bakalan banyak karena kita udah hampir masuk di tahun politik pemilihan ini ya presiden dan wakil presiden. Nah ini berpotensi adanya konflik teman-teman karena mereka punya kepentingan yaitu meraih otoritas atau kekuasaan. Jadi sebenarnya dalam mengartikan konflik itu sederhana. Mengartikan politik itu sederhana. Politik itu adalah eh, cara untuk memperoleh, mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan. Jadi orang-orang berpolitik itu sebenarnya untuk meraih kekuasaan. Nah, akan ada di situ persamaan kepentingan, yaitu ingin meraih jabatan tertentu. Maka itu berpotensi untuk terjadinya sebuah konflik. Nah, itu disebut sebagai konflik politik. Kemudian ini yang selanjutnya adalah konflik rasial. Nah, konflik ini itu terjadi antara kelompok ras yang berbeda karena adanya kepentingan dan kebudayaan yang saling bertabrakan. Contohnya apa ya, teman-teman? Mungkin yang paling sederhana aja lah. Um, ini contoh aja ya. Kalau misalkan orang-orang Islam itu kan nggak makan ini ya, nggak makan babi, sorry, katanya haram. Terus yang di luar Islam itu makan, itu kan ada perbedaan kebudayaan teman-teman, ada perbedaan kebiasaan. Dan itu ketika tidak disertai dengan toleransi yang kuat, itu bakalan berpotensi untuk terjadi sebuah konflik. Itu tadi contoh aja ya, banyak hal-hal yang lain sebenarnya yang berhubungan dengan kebudayaan. Kemudian di sini antar kelas sosial. Selanjutnya ya, yang keempat itu konflik antar kelas sosial. Ini eh, dalam masyarakat ini pasti ada tingkatan-tingkatan ya. Kemarin mungkin udah dijelasin sama Kak Salman tentang stratifikasi sosial yang membagi, kalau nggak salah ada 4 ya, berdasarkan kekuasaan, pengetahuan, keturunan. Nah itu, jadi masyarakat sebenarnya itu berstrata teman-teman, atau memiliki kelasnya masing-masing. Nah, nah hal itu membuat perbedaan sehingga rentang terjadi sebuah konflik antar kelas. Jadi kelas bawah, contohnya menuntut untuk mendapatkan gaji yang tinggi kan, sedangkan kelas atas itu ingin memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya itu. Jadi kalau kalau Karl Marx bilang ini dulu ya di zamannya bahwa masyarakat itu terbagi menjadi dua, yaitu kelas atas atau yang akrab dikenal dengan proletar, kemudian borjuis, borjuis, kemudian kelas bawah yang akrab dikenal dengan proletar. Nah, ini punya kelas sosial yang berbeda, teman-teman. Nah, ini yang berpotensi untuk uh, adapun bentuk itu termasuk bentuk konflik, sorry. Kemudian konflik internasional. Nah, konflik internasional ini melibatkan beberapa negara, jadi skalanya luas, teman-teman. Misalkan apa ya, yang lagi hangat nih antara Rusia dengan Ukraina. Nah, ketika konflik Rusia dan Ukraina ini terus berlanjut, itu akan berpotensi untuk menggandeng negara-negara lain gitu untuk ikut dalam berkonflik seperti itu. Jadi ini skalanya luas. Nah, itu bentuk konflik uh, internasional. Kemudian kita lanjut. Nah, ini tokoh sosiologi yang berbicara tentang konflik. Yang pertama itu ada Karl Marx. Oke. Oke, yang pertama itu Karl Marx, teman-teman. Karl Marx ini memiliki pandangan tentang konflik sosial sebagai pertentangan kelas. Masyarakat yang berada dalam konflik dikuasai oleh kelompok dominan. Adanya pihak yang lebih dominan, muncul pihak yang berkuasa dan pihak yang dikuasai. Kedua pihak tersebut itu memiliki kepentingan yang berbeda-beda dan bertentangan sehingga dapat menimbulkan konflik. Contohnya gini, yang tadi saya kakak jelasin ya, ada borjuis. Nah, borjuis ini adalah orang-orang yang memiliki alat produksi atau memiliki pabrik ya. Sedangkan proletar ini adalah buruh, buruh yang bekerja uh, di San Borjuis ini seperti itu. Jadi uh,
Borjuis ini ingin mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, proletariat ini menuntut gaji yang setinggi-tingginya gitu. Jadi ada pertentangan kelas, ada pertentangan kepentingan antara kelompok dominan atau yang berkuasa dengan kelompok yang didominasi atau dikuasai. Seperti itu. Itu sederhananya ya, membaca pemikiran Karl Marx terkait konflik. Kemudian yang selanjutnya adalah Dahrendorf. Nah, Dahrendorf ini memandang masyarakat sebagai sistem yang terdiri dari kelompok-kelompok dan kepentingan yang berbeda. Nah, konflik sosial itu terjadi karena adanya ketidaksetaraan kekuasaan dan distribusi sumber daya di antara kelompok-kelompok ini. Jadi, Dahrendorf itu sebenarnya melihat masyarakat atau konflik itu hanya terjadi pada suatu sistem tertentu. Jadi di luar sistem itu tidak ada konflik gitu. Misalkan gini, apa ya teman-teman, kita nggak sederhananya gini, mungkin kita tidak bakalan berkonflik dengan orang yang tidak kita kenal karena adanya sistem relasi yang kita bangun, maka itu akan berpotensi adanya konflik. Sedangkan orang yang kita nggak kenal kan, yang nggak mungkin berkonflik. Nah makanya seringkali kita temukan di lapangan itu ada orang yang berkonflik dengan tetangganya sendiri, orang tuanya sendiri, karena mereka ada di sistem yang sama dan memiliki kepentingan yang sama ya, kepentingan yang berbeda, sorry. Itu kalau Dahrendorf bilang. Kemudian kita lanjut ke tokoh sosiologi selanjutnya, yaitu Lewis Althusser. Nah, Althusser ini mengatakan bahwa konflik itu tak selalu bersifat negatif gitu. Ternyata konflik itu bersifat positif juga gitu. Contoh yang bisa kita lihat dari bentuk positif dari konflik itu adalah mempersatukan uh, in group kelompok yang berkonflik gitu. Kemudian terciptanya sebuah perubahan sosial, itu yang Koser lihat terkait konflik. Saya ada sedikit cerita teman-teman, waktu saya maba kemudian di kader untuk masuk HMJ ya, himpunan mahasiswa jurusan, itu seringkali senior saya tuh ngebuat konflik-konflik kecil di antara kami itu teman-teman. Jadi mereka memberikan ancaman segala macam. Setelah ditelusuri, ternyata tujuan dari ancaman-ancaman seperti itu atau konflik-konflik yang mereka buat itu ternyata tujuannya untuk menguatkan persatuan kami gitu, integritas kami. Karena gini ya, ketika ada ancaman bersama, logika sederhananya gini, ketika kita mendapatkan ancaman bersama, maka otomatis kita akan bersatu gitu, buat ngelawan ancaman tersebut. Nah di situ akan kita lebih akrab, kita lebih kenal untuk ngelawan tindakan-tindakan yang kurang mengenakan dari senior seperti itu. Tapi setelah digali, wah inilah fungsinya konflik-konflik yang kemarin itu yang dibuat. Itu yang ini ya mungkin ini bentuk dari uh, apa ya, konflik fungsional oleh Lewis Althusser. Oke, kemudian kita lanjut ke dampak dari konflik itu sendiri. Jadi ketika kita berbicara dampak ya pasti ada positif negatifnya ya teman-teman. Nah, di dampak positifnya itu di sini saya cuma menampilkan 4. Yang pertama itu meningkatkan solidaritas sesama anggota kelompok atau in-group yang mengalami konflik dengan kelompok lain. Jadi misalkan gini, yang bisa jadi salah satu contoh tuh yang perang Ukraina dengan Rusia. Nah, ketika kelompok mereka berkonflik, maka dia akan merapatkan barisan gitu, karena harus melawan kelompok lain atau negara lain. Jadi solidaritas in group mereka itu bakalan lebih kuat. Sama pun kalau ada perang suku kan, misalkan suku Madura dengan suku Dayak, itu kan bakalan memperkuat solidaritas atau persatuan dari kelompok yang berkonflik atau in group. Misalkan suku Dayak semakin kuat, kemudian suku Madura juga semakin kuat. Seperti itu. Itu ya yang pertama. Kemudian yang kedua adalah termotivasi untuk mempertahankan nilai yang dianggap penting. Jadi dia bakalan mempertahankan hal-hal yang mereka anggap penting, teman-teman. Ini harus dijaga ini. Jangan sampai diambil alih oleh masyarakat lain gitu. Contohnya yang apa ya? Yang di Natuna itu kan Indonesia itu
apa kapal militer Cina itu katanya mengklaim sebagian dari Laut Natuna. Nah, kita nih sebagai warga negara Indonesia yang secara aturan atau secara konstitusi bahwa pulau atau Laut Natuna itu milik kita, itu kita akan mempertahankan seperti itu. Karena akan itu efek atau akibat dari konflik yang terjadi. Kemudian yang ketiga adalah munculnya pribadi-pribadi yang kuat atau tahan uji menghadapi berbagai situasi. Jadi kan uh, udah biasa berkonflik ini. Kita ini udah siap gitu untuk menghadapi konflik-konflik yang selanjutnya seperti itu. Kemudian yang keempat adalah munculnya kompromi baru apabila pihak yang berkonflik dalam kekuatan yang seimbang. Jadi misalkan uh, kita nih punya kelompok nih, terus kelompok lain juga kekuatannya sama gitu, maka kita akan berusaha untuk tetap memperkuat kelompok kita dengan menambah uh, teman, tambah kelompok, tambah akhirnya memunculkan kompromi-kompromi baru yang berefek kepada relasi meluas kayak gitu. Jadi itu ya dampak positif dari konflik itu sendiri. Kemudian selanjutnya adalah dampak negatif. Nah, dampak negatif dari konflik ini ya sudah pasti ya akan muncul aksi kekerasan apabila konflik itu tidak bisa kita kontrol dengan baik, tidak bisa kita koordinir dengan baik. Kemudian yang kedua adalah retaknya persatuan kelompok karena anggotanya saling berselisih. Jadi kelompok yang dimaksud ini maksudnya bukan kelompok antar kelompok ya, tapi misalkan kita nih yang contoh tadi ya, misalkan kita kan sesama Indonesia nih, tapi ada kelompok yang berselisih antara contohnya aja yang tadi ya Madura dengan Dayak gitu kan. Nah itu bakalan merusak persatuan seperti itu karena mereka saling berselisih. Kemudian perubahan kepribadian seseorang, saya rasa ini sudah pasti ya teman-teman. Ketika kita ada konflik dengan teman, wah itu udah nggak bisa normal lagi itu seperti itu. Kemudian dapat menghancurkan harta benda dan jatuhnya korban manusia, muncul aksi balas dendam dan perpecahan. Nah, ini ya dampak negatif dari konflik itu sendiri. Kemudian bagaimana sih menyelesaikan atau bagaimana sih resolusi konflik itu? Nah, di sini kakak udah menampilkan 6 resolusi konflik. Sebenarnya ada banyak ya teman-teman. Kalau nggak salah ada 12. Tapi ini yang umum digunakan uh, untuk mengatasi konflik. Yang pertama itu ada arbitrasi. Jadi menghadirkan pihak ketiga yang dipilih oleh kedua belah pihak yang berselisih, di mana pihak ini itu memiliki kedudukan lebih tinggi. Nah, jadi kedua belah pihak ini memilih, oh ini nih bisa nih, tolong damaikan kami, gitu. Nah itu yang disebut dengan arbitrasi. Kemudian yang kedua adalah adjudikasi. Nah adjudikasi ini adalah menyelesaikan konflik melalui jalur hukum atau dibawa ke pengadilan. Tapi ini biasanya adalah konflik yang besar ya teman-teman yang memang membutuhkan keputusan hakim atau lembaga secara resmi. Jadi ini juga biasa kadang adalah solusi atau resolusi yang terakhir ya yang digunakan ketika konflik sudah mulai tidak terkendali kayak gitu. Kemudian mediasi. Nah, mediasi ini menggunakan pihak ketiga sama dengan arbitrasi yang netral sebagai mediator untuk memberikan nasihat maupun pertimbangan kepada pihak yang berkonflik. Namun bedanya dengan arbitrasi ini teman-teman, pihak ketiga ini bisa membuat sebuah keputusan. Misalkan si A harus ngalah, si B yang menang kayak gitu. Itu arbitrasi. Sedangkan mediasi itu dikembalikan kepada pihak yang berkonflik. Jadi dia cuma memberikan pertimbangan aja, kemudian nasihat aja kepada pihak-pihak yang berkonflik. Keputusan itu kembali kepada pihak yang berkonflik. Mau damai atau enggak, mau lanjut atau enggak, kayak gitu. Kemudian ada kompromi, teman-teman. Itu pihak yang berselisih akan mengurangi tuntutannya agar bisa tercipta kesepakatan baru yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Minimal itu terselesaikannya sebuah konflik. Jadi kan dasarnya konflik adalah perbedaan. Nah, jadi pihak yang berkonflik ini berusaha untuk
eh, mengurangi tuntutannya, mengurangi perbedaannya, menyesuaikan dengan kepentingan pihak lain. Nggak apa-apa rugi dikit, yang penting konfliknya selesai. Itu kalau kompromi ya. Jadi mereka berusaha untuk bekerja sama untuk mengurangi tuntutannya masing-masing. Kemudian ini koersi. Nah, koersi ini ya resolusi konflik yang melibatkan ancaman ya, baik itu fisik, psikologis. Tujuannya supaya pihak lain itu mengalah, teman-teman. Mau mengalah dan bertindak sesuai dengan harapan. Seperti itu. Misalkan ini contohnya ya. Contohnya mahasiswa yang demonstrasi, teman-teman. Ketika udah mulai ricu tuh, masa udah mulai nggak terkendali, seringkali kita melihat aparat-aparat keamanan itu menembakkan gas air mata, kemudian memukul bahkan untuk membubarkan massa, untuk mengendalikan massa. Nah, itu dikenal dengan resolusi koersif, gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah stalemate. Nah, stalemate ini adalah jarang banget digunakan sebagai resolusi konflik karena ini sebenarnya adalah kondisi di mana kedua belah pihak itu kekuatannya seimbang, teman-teman. Jadi konfliknya itu berakhir sendiri, seperti itu. Nggak ada yang mau ngalah, nggak ada yang mau mundur, nggak ada yang mau maju gitu. Jadi kemampuan mereka sama, setara. Akhirnya konflik ini terselesaikan dengan sendirinya karena dianggap percuma, seperti itu. Nah itu ya 6 resolusi konflik yang saya berdasarkan referensi. Oke, teman-teman. Sekarang kita masuk ke sisi tanya jawab. Jadi untuk teman-teman, apabila ada yang kurang jelas tadi, boleh tanyakan. Silakan. Sambil saya ngirim absen ya, teman-teman. Ada nggak yang mau ditanyain? Saya Kak, Iya, Iqbal Ramadan. Silakan. kalau konfliknya kayak yang kejadian kemarin tuh dinamain konflik apa ya Kak? Yang di Stadion Kanjuruhan. Oke, berarti mempertanyakan ini ya, bentuk-bentuk konfliknya. Ada lagi, teman-teman? Udah ada tadi Iqbal. Kalau kasus Kanjuruhan itu disebut konflik apa? Atau sembari nunggu teman-teman yang lain, saya coba jawab dulu ya pertanyaan dari Kak Iqbal. Jadi konflik yang terjadi di Kanjuruhan itu sebenarnya lebih mengarah kepada ini ya teman-teman, eh, kerusuhan. Nah itu kerusuhan antara kelompok sebenarnya. Itu pun sebenarnya adalah bentuk-bentuk konflik yang lain. Jadi konflik antar kelompok di mana ini ya ada supporter dengan pihak keamanan. Gitu ya. Jadi ada perbedaan ini loh, perbedaan kepentingan seperti itu. Itu dikenal sebagai konflik kelompok karena melibatkan dua kelompok besar yaitu aparat keamanan dengan uh, tim supporter. Bagaimana, Iqbal? Udah jelas Kak, makasih. Ya. Oke, saya coba jawab pertanyaan dari Kak Nurul ya. Kak, yang adjudikasi itu bagaimana sih? Aku belum paham. Oke, saya ulang. Jadi adjudikasi itu adalah proses penyelesaian konflik dengan
menggunakan lembaga pengadilan seperti itu kan. Di Indonesia itu ada beberapa lembaga ya yang yang apa ya? Ada lembaga yang digunakan untuk eh, pengadilan seperti itu kayak Kejaksaan Agung, kemudian kepolisian. Kalau orang-orang bilang juga netizen kan. Nah, seperti itu. Jadi adjudikasi ini adalah orang bilang apa ya? Meja hijau gitu, teman-teman. Jadi ketika konflik ini atau konflik ini besar dan tidak bisa terselesaikan, maka apabila melakukan adjudikasi, maka itu dilakukan di pengadilan seperti itu. Dibawa ke pengadilan. Nah, di sana di pengadilan itu eh, hakim yang akan membuat keputusan. Jadi misalkan pihak A yang bersalah, pihak B yang bersalah, seperti itu. Jadi sederhananya adjudikasi adalah meja hijau, seperti itu. Bagaimana, Nurul? Kak Nurul? Ya, Kak, makasih. Oke. Kemudian Yunita Padilla, apakah konflik sama dengan perdebatan? Sebenarnya ketika kita jawab secara sosiologis itu sama aja, teman-teman. Karena pada dasarnya saya ulangi bahwa ketika kalian berbeda maka ada konflik. Perdebatan itu hanya salah satu bentuk konflik yang tidak menimbulkan kekerasan. Jadi kekerasan-kekerasan yang kita lihat seperti saling memukul, berkelahi, itu hanyalah sebuah konflik yang tidak terkendali. Sedangkan konflik yang sebenarnya secara sosiologis itu adalah perbedaan. Ketika kalian berbeda, maka itu adalah konflik. Tapi kalau secara konsep menurut KBBI itu belum. Karena di KBBI itu ya pertentangan seperti itu. Bagaimana Yunita Padilla? Ya, Kak, mengerti. Oke. Apa lagi? Nah, oke, dari Leo Armadika ya. Sekarang marak pemilihan kepala daerah. Itu konflik antar pendukung yang bersaing. Nah, pas kampanye kayak menjelekkan pihak saingan itu termasuk bentuk konflik apa ya? Nah, ketika konteksnya dalam berusaha untuk meraih otoritas sebuah kekuasaan, maka itu dikenal sebagai konflik politik. Poinnya ketika dia berusaha calonnya nih, maka itu dikenal sebagai bentuk konflik. Itu sih sederhananya. Ntar ya teman-teman. Silakan angkat tangan ataupun dikit. Si ada yang ingin bertanya? Nah, jangan lupa absen ya, please. Oh iya, ini dari siapa ya? Nisa Halida. Kak, saya mau nanya, apa ciri-ciri mendasar dari suatu konflik? Misalkan, apa hanya dengan perbedaan pendapat atau perbedaan kepentingan konflik? Ya, benar. Bahwa hal-hal sederhana seperti itu sebenarnya sudah di sini udah kakak jelasin ya.
faktor yang ini faktor ya. Nah, faktor yang menyebabkan konflik. Jadi perbedaan perasaan, perbedaan eh, kebiasaan itu pun sudah dianggap konflik seperti itu. Jadi ya kita berbeda, kita berkonflik. Nah, teman-teman yang bakalan teman-teman akan lakukan sebentar lagi yaitu apa ya? UMPTKIN ya atau seleksi masuk perguruan tinggi itu pun adalah sebuah bentuk konflik seperti itu. Karena kita bersaing gitu. Kita punya kepentingan yang sama untuk merebut sebuah kursi yang terbatas jumlahnya. Sehingga itu pun adalah bentuk konflik. Nah, jadi ada nggak yang berani jawab pertanyaan saya di awal tadi? Yang ini nih, yang tulisan kecil. Apakah konflik harus dihindari atau dirawat? Setelah mendengar pemaparan materi tadi, Dihindari, Kak. ya oke. Kenapa dihindari, Irmawati? Bolehlah kita sharing-sharing ya. Bukan saya, Kak. Wah, sorry. Siapa tadi? Dirawat, Kak. Itu nggak tahu yang barusan jawab dihindari itu kurang tahu. Oke, kalau Irmawati katanya dirawat. Kenapa? Karena masih bisa itu kayak kita mengatur kan. Kayak UMPTKIN itu kan bentuk konflik ya, Ya, termasuk bentuk konflik. Nah, kalau disusun gitu kan nggak kelihatan konflik, tapi kita sama-sama mempersiapkan gitu. Kalau dihindari, Kak, karena kalau misalnya dirawat akan menimbulkan perdebatan yang lebih banyak dan tidak dapat jika tidak dapat jika tidak dapat merawatnya akan terjadilah kekerasan dalam masyarakat. Sekian. oke, Siti Nurhalisa Yunus ya. Ada lagi yang mau jawab tadi? Wah, ini masih jadi perdebatan sebenarnya bahkan di kelas. Sebenarnya konflik ini bagusnya dihindari apa dirawat ya? Karena pada dasarnya itu hanya sebuah ya kalau perbedaan kompetisi. Jadi kita tuh di kelas pun sebenarnya berkonflik teman-teman, konflik dengan teman kelas kita gitu untuk meraih nilai, meraih simpati dosen. Itu kan berbedaan seperti itu. Mungkin seperti emosi ya, Kak. Kalau Ya. emosi sendiri kan yang setahu saya itu kan ada emosi positif dan emosi negatif nih. Nah, Semisal kalau emosi itu dirawat dengan baik, nah kita bisa apa ya namanya tuh bisa mengatur lah emosi kita, jadinya tuh teratur gitu. Nah kalau emosi itu gak bisa terawat kayak kita jadinya kadang ya ngedown gitu, kadang depresi karena eh, jadi gimana caranya kita menangani si konflik ini gitu. Kalau semisal konfliknya masih bisa ditangani atau konfliknya eh, adalah hal yang masih bisa dipositifkan gitu, masih apa ya namanya tuh ada dampak positifnya bagi kita, mungkin lebih baik ditangani gitu. iya, iya. Kalau emang negatif ya mending dihindar. Iya, makasih ya Irmawati dengan Siti Halisa tadi udah memberikan jawabannya terkait apakah konflik ini harus kita rawat gitu atau harus kita hindari. Sebenarnya iya benar seperti yang dikatakan tadi oleh Kak Irmawati ya, Bang. Sebenarnya tergantung konteksnya, teman-teman. Kalau misalkan konflik ini itu berpotensi menimbulkan kekerasan atau tidak bisa dikendalikan ya sebaiknya dihindari gitu. Tapi mari kita rawat ketika hal itu masih memberikan kita efek positif seperti semangat bersaing, semangat berjuang, menjaga apa yang kita miliki, seperti itu. Ya, jadi ini sebenarnya jawabannya fleksibel ya, tergantung konteks dari konflik itu sendiri. Kalau udah nggak terkendali ya sebaiknya dihindari aja gitu. Oke, teman-teman, terima kasih ya. Terima kasih banyak atas feedback yang sudah diberikan. Sekarang kita masuk ke sesi terakhir, teman-teman. Ini dia, latihan soal. Jadi di sini di soal pertama
Berikut ini yang tidak termasuk dalam penyebab konflik adalah D. ya, ada yang jawab D. Ada lagi? Atau ada yang kontra dengan D? Ayo yang lain, teman-teman. Yang tidak termasuk dalam penyebab konflik adalah Oke, kita kembali sejenak ya, karena dominan jawab D. Kita coba periksa di bagian sini, faktor yang menyebabkan konflik. Jadi berdasarkan referensi yang kakak punya, ternyata teman-teman perubahan sosial yang terlalu cepat itu akan mendesak masyarakat melakukan adaptasi. Dan terkadang itu masyarakat kesusahan untuk melakukan adaptasi ketika ada perubahan yang cepat. Seperti itu. Jadi ini akan menimbulkan chaos dalam masyarakat dan berpotensi untuk terjadinya sebuah konflik. Oke, kita ke soalnya lagi. Nah, di sini berikut ini yang tidak termasuk dalam penyebab konflik adalah ini ya. Kalau kakak ya, itu adanya kesenjangan sosial. Seperti itu. Perbedaan kebudayaan, iya, itu adalah faktor yang menyebabkan konflik. Adanya saling menjelekkan antar budaya udah jelas konflik. Perubahan sosial yang terlalu cepat itu masyarakat akan kesulitan untuk melakukan adaptasi terhadap perubahan-perubahan tersebut, sehingga bisa berpotensi untuk menimbulkan konflik. Kemudian terjadinya benturan kepentingan, misalkan yang kayak tadi ya, kita sama-sama pengen kuliah, bersainglah kita dengan ribuan siswa yang lain, kan? Nah itu sebenarnya konflik yang tidak terlihat, tapi sebenarnya kita berkonflik. Nah, itu tetap dihitung sebagai konflik dalam sosiologi. Itu ya teman-teman. Iya, B. Ya, kesenjangan sosial itu sebenarnya pemicu konflik. Tapi kita di sini sebenarnya perbedaan ya ini ya contohnya ini kan lebih tepatnya itu adalah perbedaan kelas, teman-teman. Kalau kesenjangan sosial itu lebih tepat untuk dijawab itu ketika ditanya apa sih sebenarnya yang tidak termasuk dalam penyebab konflik. Nah, itu ya, jadi referensi yang kakak punya seperti itu. Kemudian kita ke soal berikutnya, teman-teman. Konflik selain memiliki dampak yang negatif, itu memiliki pula dampak yang positif. Nah, konflik sosial bersifat positif. Sorry. Konflik sosial bersifat positif itu memiliki dampak. B. Boleh. Oke. Ya udah benar ya, teman-teman. Jadi retaknya persatuan kelompok itu negatif, hancurnya rasa kebersamaan negatif, dapat mengubah kepribadian seseorang sudah jelas negatif, kemudian jatuhnya korban jiwa. Paling tepat adalah meningkatkan rasa solidaritas in group sebuah kelompok. Kemudian kita ke soal berikutnya. Konflik yang umumnya terjadi karena perbedaan kepentingan antara golongan atas dan golongan bawah disebut dengan, ini mudah nih. E. Ya, kata Kak Irmawati ada nggak yang mau nyanggah?
Oke, jadi benar ya teman-teman. Untuk menjawab pertanyaan ini sebenarnya sederhana. Kita fokus saja kepada perbedaan kepentingan antar golongan. Nah, itu udah jelas-jelas itu adalah konflik antar kelas sosial. Kemudian soal selanjutnya, dalam suatu pertandingan sepak bola itu terjadi tawuran antar supporter sepak bola. Maka agar tidak terjadi korban jiwa dalam tawuran tersebut, itu polisi menembakkan pistol ke udara sebagai tanda peringatan. Tindakan pengendalian konflik dari pihak kepolisian tersebut disebut dengan, ayo, tadi udah dijelasin. Ayo, teman-teman. Mediasi ke atau konsiliasi koersif, C, apa? C, Kak. C. Iya, jadi untuk menjawab pertanyaan ini, itu jawabannya adalah C ya, teman-teman, versi. Jadi, dia melibatkan ancaman baik itu fisik maupun psikologis. Menembakkan pistol ke udara, memberikan ancaman secara psikologis kepada supporter untuk membubarkan dirinya. Nah, itu pun dihitung sebagai resolusi konflik. Oke, benar sekali ya. Kemudian soal yang terakhir, ya. Langkah dan cara yang paling tepat dalam paling efektif bagi pengendalian konflik sosial yang terjadi dalam masyarakat adalah A. Mengidentifikasi secara cepat dan akurat mengenai dimensi konflik yang terjadi. Kemudian yang kedua, mencari siapa pelaku konflik. Ketiga, memecahkan konflik dengan hukum yang berlaku. Mengkomunikasikan dengan pihak yang berkonflik dan memeriksa dampak dari konflik yang terjadi. Apa tadi, Kak Irmawati? D, Kak. D? Iya. Oke, D. Ada yang lain, teman-teman? Apa nih yang paling tepat dan paling efektif? Ada yang mau speak up? Menjawab pertanyaan ini? Ini udah soal yang terakhir ya, teman-teman. A, Kak. Siapa nih? Risma. Oke, A. Oke, teman-teman. Jadi kita pahami pertanyaannya. Langkah yang paling tepat dan paling efektif. Sebenarnya ketika ditanya soal itu, ya kita ke akarnya dulu gitu. Mengidentifikasi secara cepat dan akurat mengenai dimensi konflik yang terjadi. Jadi yang tepat adalah A, ya. Bagaimana kita mengidentifikasi secara cepat dan akurat agar ini tuh nggak berlanjut seperti itu, teman-teman. Mencari siapa pelaku konflik itu sebenarnya tidak terlalu penting. Yang penting itu apa sih? Kenapa sih konflik ini bisa terjadi? Gitu. Kemudian memecahkan konflik dengan hukum yang ada itu, wah itu apa ya? Sebenarnya solusi yang agak terakhir gitu, teman-teman. Mengkomunikasikan dengan pihak yang berkonflik dan memeriksa dampak dari yang konflik yang terjadi. Nah, jawaban yang paling tepat di sini adalah A ya, teman-teman. Bagaimana kita mengidentifikasi secara cepat. Oke, kita udah di penghujung ini ya, teman-teman. Terima kasih atas antusiasnya, teman-teman yang sudah aktif berpartisipasi tadi menjawab. Semangat ujiannya nanti, UMPTKIN-nya. Ya, kami tunggu kabar baiknya ya. Teman-teman, kalau misalkan ada yang ditanyakan juga bisa hubungi kakak melalui kontak yang ada di sini, di slide. Tuh, kita saling bertukar ini ya, ilmu, teman-teman. Karena sebenarnya usia pendidikan itu tidak ada jaminan bahwa kalian lebih tahu. Tidak ada. Jadi bisa saja kita memiliki pengetahuan yang berbeda. Nah itu bagus kalau kita tukar gitu.
Mungkin kita foto bersama dulu, teman-teman, boleh? Siap-siap dulu, Kak. Gimana? Siap-siap dulu. Oh ya, kameranya. Ini mungkin pertemuan terakhir ya dengan saya, karena minggu depannya itu bakalan diisi sama Kak Salman. Ada yang dari Makassar, teman-teman? Baru selesai? Saya. Ini di mana? Siti Nurhalisa. Kesudian, Kak. Oh, iya, iya. Saya di Unhas ya, teman-teman. Sama Andrea. Dekat aja, Kak. Dekat aja, Kak. Siap-siap. Jurusan apa, Kak? Saya sosiologi, teman-teman. Jadi, Angkatan berapa, Kak? angkatan 2021. Masih baru. Oh. Oke, kita screenshot dulu. Udah siap? Masih. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, cukup ya, teman-teman. Makasih banyak sekali lagi atas partisipasinya. Terima kasih Kakak panitia dari Muda Bermakna atas kesempatannya. Kak ulang. Ulang, boleh deh sekali. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ulang, satu kali lagi. 1, 2, 3. Oke, teman-teman. Ya, saya mohon maaf ya apabila ada kesalahan selama proses pembelajaran ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, Muda Bermakna, generasi unggul, kayak hidup penuh makna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak.
Cuma